Matahari terbit di atas Gunung Agung, puncaknya terselubung kabut, sementara lantunan mantra pendeta bergema di antara seribu pura. Di bawah, persembahan bunga Kamboja dan beras terhampar di altar yang ditumbuhi lumut. Asap dupa membumbung ke fajar bagaimana doa yang menjelma wujud. Inilah Bali, sebuah pulau di mana dewa berjalan berdampingan dengan manusia, di mana setiap sungai, pohon, dan batu berdenyut nafas ilahi. Tapi bagaimana pulau kecil Indonesia ini, yang dikelilingi negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, menjadi benteng terakhir Hindu di Asia Tenggara? Jawabannya terukir dalam kisah kapal karam, kerajaan-kerajaan, dan pertempuran kosmis, sebuah cerita di mana keyakinan bertahan bukan dengan penaklukan, tetapi dengan menyatu dalam jiwa tanah itu sendiri. Berabad-abad lalu, badai di Samudra Hindia mengubah segalanya. Sebuah kapal yang membawa pendeta Hindu dari Jawa, dengan muatan naskah daun lontar dan arca suci Dewa Wisnu, hancur di tebing karang Bali Selatan. Nelayan lokal menyelamatkan para penumpangnya, tak sadar mereka telah menyelamatkan warisan spiritual yang akan bertahan melampaui kerajaan-kerajaan. Pendeta itu membawa lebih dari sekadar agama, mereka membawa cetak biru kosmis. Kronik kuno Bali menyiratkan tindakan pertama mereka, meletakkan bunga teratai di tanah vulkanik. Saat bunga itu mekar dengan cepat secara ajaib, kepala suku pulau itu bersujud, menyatakannya sebagai pertanda Hindu telah menemukan suaka. Tapi keyakinan Bali tak pernah sekadar tiruan, ia adalah metamorfosis. Jauh sebelum pendeta tiba, pulau ini hidup dalam animisme, di mana roh bersemayam di pohon beringin dan api vulkanik. Hindu tak menghapus kepercayaan itu, ia menikah dengannya. Barong, makhluk mirip singa berhias emas dan cermin, lahir sebagai pelindung dari ilmu hitam sekaligus perwujudan energi primal Dewa Siwa. Warga mulai membangun wantilan, pelataran tak hanya untuk ritual, tapi juga panggung tari di mana penari hingga kini kerasukan roh dewa. Bahkan aksara berubah, huruf Bali, turunan Sanskerta kuno, meliuk seperti pergelangan penari, setiap huruf dianggap suci. Lalu datanglah titik balik. Abad ke-15, saat Islam menyebar di kerajaan Majapahit Jawa, bangsawan Hindu berbondong-bondong lari ke Bali, membawa pusaka dan tradisi istana. Seorang pangeran, Sri Aji Kresna Kepakisan, mengikrarkan sumpah darah dengan suku asli Bali Aga. Legenda menyebut, ia mencampur darah bangsawannya dengan darah mereka dalam tempurung kelapa, bersumpah menghormati roh leluhur. Perjanjian ini melahirkan kerajaan hibrida, epos Hindu Majapahit bersatu dengan mistisisme vulkanik Bali. Menciptakan sistem kasta di mana bahkan petani biasa bisa menjadi pendeta tinggi melalui merit spiritual. Tapi ujian sejati datang dari Eropa. Tahun 1597, pelaut Belanda menjuluki Bali, pulau terkutuk, setelah menyaksikan kremasi kerajaan di mana janda melompat ke api. Kolonis melihat kebiadaban, orang Bali melihat pembebasan, jiwa yang kembali ke kosmos. Selama 300 tahun, Belanda berperang, tapi setiap invasi gagal. Meriam tak mampu melawan desa yang bersenjatakan keris berkekuatan mantra. Ketika Belanda akhirnya menguasai Bali tahun 1906, mereka dihadapi puputan, ritual bunuh diri massal. Keluarga kerajaan berbalut putih, berjalan menuju peluru, yakin kematian akan menjadikan mereka dewa. Terkaget-kaget, Belanda mundur, membiarkan Bali menjaga adatnya. Hindu, rupanya, kebal peluru. Namun, bertahannya keyakinan ini bergantung pada sesuatu yang lebih dalam, konsep Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan yang ilahi. Setiap sawah menjadi pura, setiap panen, sakramen. Saat gunung meletus, itu bukan hukuman, tapi pengingat akan kehadiran dewa. Hingga kini, pembangun berkonsultasi dengan pendeta untuk menyelaraskan rumah dengan energi kosmis. Dan jalan raya berbelok menghindari pohon waringin tua yang dihuni roh.
Ini bukan sekadar agama, ini sistem operasi kehidupan. Tahun 1963, Gunung Agung meletus dahsyat, lahar menelan desa-desa. Pendeta menafsirkan bencana sebagai murka Siwa, dewa marah karena Bali lalai menggelar upacara abad. Setengah juta orang bergerak. Berbulan-bulan, mereka mengukir effigia bambu raksasa, dihiasi bunga, untuk diarak dan dibakar. Di hari terakhir ritual, saat mantra memuncak, letusan berhenti. Kebetulan? Bagi orang luar, mungkin. Tapi bagi orang Bali, ini bukti, keyakinan mereka mampu meredam amuk bumi. Kini, modernitas mengintai. Papan selancar mengalahkan jaring ikan di Kuta, studio yoga berjejer di samping pura. Tapi Hindu beradaptasi. Remaja mengunggah foto selfie di pura dengan tagar odalan, sementara pendeta memberkati ponsel. Intinya tetap tak retak. Setiap pagi, wanita masih menganyam canang sari, sejumput beras, pinang, dan kembang sepatu merah, dalam wadah daun kelapa. Gestur kecil ini, diulang jutaan kali tiap hari, merajut rantai tak terputus ke para pendeta yang terdampar di masa silam. Senja menyapu tanah lot, pura yang berdiri di tebing diterjang ombak. Turis terpana pada matahari terbenam. Tapi warga lokal melihat lebih dari sekadar keindahan. Mereka tahu air pasang akan naik, mengisolasi pura, seperti sejarah mengisolasi Bali. Namun seperti pura itu, keyakinan mereka tak tergoyahkan, batu karang di tengah badai, diukir oleh waktu, ritual, dan keyakinan sunyi bahwa beberapa hal abadi.